Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga kabar kalian senantiasa sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah yang Maha Esa. Nah, untuk kesempatan malam ini saya akan mengulas sebuah artikel misteri yang akan saya gabung dengan kejadian nyata. Yang artikel misteri ini yang berasal dari daerah atau kota kelahiran saya, yaitu Kota Tahu, Kediri, Jawa Timur. Adapun untuk artikel misteri kali ini akan saya beri judul Baduk Seketi Buaya Putih Sungai Brantas Kediri. Nah, langsung saja ya. Cerita misteri tentang keberadaan buaya putih di aliran Sungai Brantas Kediri. Sejak zaman kuno, Kediri hingga sekarang masih saja menjadi misteri yang tak terpecahkan. Sebab sungai yang digunakan sebagai lalu lintas air sejak masa Empu Sendok pada masa Mataram Hindu selalu meminta korban nyawa manusia. Berulang kali orang tiba-tiba kalap di Sungai Brantas ini. Sungai yang pernah ditumbali oleh Empu Baradah saat memecah kerajaan Kahuripan menjadi dua bagian, yakni Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala sekitar tahun 1009. Dan yang terakhir menjadi tumbal Sungai Brantas Kediri adalah dua bocah yang berusia 11 dan 12 tahun. Warga desa Kelurahan Baluwerti Kediri, Kecamatan Kota Kediri. Dan pada tanggal 20 September 2011, keduanya tiba-tiba terbawa arus di area pembangunan proyek jembatan Brawijaya Kediri yang difungsikan sebagai pengganti jembatan lama yang pada 18 Maret nanti berusia 154 tahun. Penampakan buaya di Sungai Brantas Kediri belakangan sangat menarik perhatian warga. Bahkan ada yang mengkait-kaitkan dengan legenda buaya putih pada masa kerajaan kuno di bumi Panji ini. Adapun legenda buaya putih begitu kental bagi masyarakat daerah Kediri. Menurut cerita, buaya itu merupakan makhluk gaib yang menunggu Sungai Brantas, yang cuma memperlihatkan wujudnya hanya pada orang-orang tertentu saja. Adapun pada video yang saya sertakan ini adalah penampakan seekor buaya putih yang sempat divideokan oleh saudara yang saat itu sedang berada di Sungai Brantas. Malam itu tepatnya hari Kamis Kliwon, tanggal 30 September di depan Rumah Sakit DKT Kediri di tahun 2020. Jadi sudah 2 tahun yang lalu ya. Meskipun penampakan pada video ini kurang begitu jelas warna sang buaya, namun saudara yang memvideokan bersikukuh bahwa buaya tersebut berwarna putih. Dan dikarenakan video dibuat tidak sengaja dan dengan pencahayaan yang ala kadarnya, maka warna buaya sedikit kabur. Cerita tentang buaya putih ini juga banyak diceritakan di catatan Belanda. Ketika awal-awal pembangunan proyek jembatan Kediri sekitar tahun 1836 sampai dengan tahun 1876. Dalam catatan Belanda memang disebutkan
bahwa ada buaya putih penunggu jembatan lama yang dibangun oleh kolonial Belanda. Ketua Penggiat Budaya Kediri, Bapak Imam Mubarok, berkata, buaya itu sebenarnya secara alami memang tergolong sebagai makhluk hidup yang lumayan dikeramatkan, khususnya di daerah Kediri. Buaya putih terkenal bukan hanya sebagai jenis salah satu reptil yang berukuran besar yang habitatnya hanya di sungai saja, tetapi tak sedikit dari mereka yang menyebut buaya putih ini sebuah perwujudan dari seorang siluman. Legenda buaya putih di Sungai Berantas, Kediri dipercaya berada di sekitar jembatan lama Kediri dan acap kali sering menghilang ketika sampai di perairan di sekitar Klenteng Kediri. Tetapi menurut Gus Barok, panggilan akrab dosen Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Tribakti atau IAIT Kediri ini. Namun, masih ada yang lebih misterius lagi. Soal buaya putih yang berada di aliran Sungai Berantas, wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kota Kediri, dengan sebutan Badung Seketi. Badung Seketi dianggap tempat yang sangat wingit dan angker di daerah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Dari tutur antar masyarakat setempat, si buaya putih yang berada di aliran Sungai Berantas, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, awalnya bersahabat dengan penduduk sekitar. Setiap kali penduduk hajatan dan meminta tolong kepada buaya putih, kebutuhan hajatan itu selalu disediakan. Kebutuhan yang disediakan antara lain peralatan dapur, seperti sendok, piring, dan peralatan pecah belah lainnya. Namun, kerjasama antara penghuni Sungai Berantas dan masyarakat itu terjadi di sekitar tahun 1970-an. Karena keserakahan salah satu penduduk yang sengaja menyembunyikan peralatan yang telah dipinjamkan tersebut, maka berakhirlah hubungan antara buaya putih dan masyarakat di sekitar Desa Seketi. Beber Gus Barok yang sempat mewawancarai Abdul Qolik, salah satu seorang warga desa Seketi itu. Benar tidaknya tentang buaya putih itu, yang jelas cerita-cerita itu masih lestari di masyarakat. Banyak yang tidak berani macam-macam dengan Sungai Berantas karena takut terkena musibah. Tetapi ada juga yang menganggap semua itu hanyalah mitos belaka. Namun yang saya tahu, kisaran kurang lebih 14 tahun yang lalu, ada kejadian seorang ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian di pinggiran Sungai Berantas, hilang dan tidak diketahui rimbanya. Pencarian pun dilakukan, dan karena tidak menemukan jasad beliau, maka masyarakat dan keluarga beliau menganggap beliau meninggal, sehingga dilakukanlah selamatan seperti melakukan tahlilan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Namun anehnya, setelah 2 tahun kemudian beliau pulang kembali ke rumah dan menyatakan hanya pergi dengan seseorang atau diajak oleh seseorang berjalan-jalan yang menurut beliau itu hanya seminggu. Namun
Selang beberapa bulan kepulangan beliau dari Kalab, beliau meninggal dunia. Ada lagi cerita kejadian nyata, yaitu dari tetangga desa yang kebetulan beliau ini adalah sepasang suami istri yang masih pengantin baru. Nah, karena rumah mereka ini dekat dengan Sungai Brantas, waktu itu habis sholat maghrib sudah diperingatkan dengan keluarga untuk tidak pergi ke dekat sungai, tetapi mereka mengabaikan. Dan sepasang suami istri berniat ke Sungai Brantas waktu itu. Dan kemudian mereka menghilang. Setelah itu inisiatif dari keluarga, maka ditabuh atau dipukul-pukullah dengan alat-alat dapur seadanya untuk mencari mereka. Dan alhamdulillah setelah pencarian selama 1 minggu, pasangan suami istri itu pun bisa diketemukan kembali dengan kondisi linglung. Nah, demikianlah sekedar artikel misteri dan yang saya gabungkan dengan kejadian-kejadian nyata. Untuk apa yang sudah saya sampaikan, saya berharap semoga bermanfaat dan menjadikan kita semakin mawas diri, berhati-hati. Adapun untuk percaya ataupun tidak percaya itu adalah hak pribadi masing-masing. Di sini saya hanya memberikan ulasan bahwa sebenarnya kejadian-kejadian seperti itu memanglah ada. Demikianlah akhir artikel misteri yang saya ulas dan gabung dengan kejadian nyata. Semoga semakin menambah wawasan, mempertebal keimanan, dan bermanfaat. Jikalaupun ada salah kata dan khilaf yang terucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.